Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neni Solihat. Pada sesi kali ini, kita akan belajar praktik bagaimana mengaplikasikan teknik make up pengantin Sunda tradisional. Yang akan dibawakan kali ini adalah pengantin Sunda Putri. Pengantin Sunda Putri tersohor oleh keselarasan busana, tata rias yang sangat elegan. Dan Sunda Putri merupakan tradisi pengantin secara umum. Para mempelai wanita mengenakan sanggul puspasari dengan hiasan ronce bunga sedap malam ataupun bunga melati, kembang goyang, dan tiara kecil yang disematkan di atas kepala. Wah, sangat menarik bukan? Perlu diperhatikan, dalam merias pengantin Sunda memang harus telaten dan detail dalam mengaplikasikannya, agar hasilnya pun bisa terlihat dengan sangat maksimal. Yuk kita coba mempraktikannya. Mari! Pertama, kita harus mendiagnosa terlebih dahulu jenis kulit, kelainan kulit, bentuk wajah, hidung, mata, alis, dan bibir pada klien, agar apa yang diaplikasikan nanti sesuai dengan karakteristik wajah klien tersebut. Kemudian, kita tentukan jenis kosmetik yang cocok untuk klien sesuai dengan hasil diagnosa yang kita lakukan tadi. Sebelum merias, kita harus merencanakan koreksi bentuk wajah, hidung, mata, alis, dan bibir sesuai dengan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Barulah kita mulai mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain hair bando, cape rias, aneka kuas rias, beauty blender, tisu, kapas, dan cotton bud. Dan tidak lupa tentu saja persiapkan juga kosmetik seperti pembersih wajah, face toner, moisturizer, foundation, shading dan tint, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, pensil alis, bulu mata palsu dan lem bulu mata, eyeliner, maskara, blush on, lipstick, dan lip tint. Langkah pertama, kenakan hair bando dan cap rias terlebih dahulu sebelum make up dilakukan. Kemudian, bersihkan wajah dengan milk cleanser secukupnya. Aplikasikan ke seluruh bagian permukaan wajah dan hindari bagian mata. Setelah itu, angkat menggunakan kapas yang lembab. Pembersihan ini dilakukan dengan melakukan rotasi terarah untuk memperoleh hasil akhir yang maksimal. Lalu, gunakan face toner pada wajah menggunakan kapas. Tuangkan secukupnya pada kapas tersebut dengan menepuk-nepuk secara perlahan. Aplikasikan secara merata ke seluruh bagian wajah. Berikutnya, kita mengaplikasikan pelembab. Sebagai catatan, pelembab yang dipakai sebaiknya tidak terlalu banyak, agar wajah tidak terkesan mengkilat dan berkeringat. Cara pemakaiannya yaitu ke arah atas atau berlawanan dengan arah bulu-bulu wajah. Setelah itu, aplikasikan alas bedak atau foundation dengan kuas atau beauty blender. Oleskan pada wajah secara merata agar dapat menyamarkan dan meratakan warna dan tekstur pada kulit. Perhatikan juga shade pada foundation harus sesuai dengan warna kulit klien. Tahap selanjutnya yaitu menggunakan alas bedak berbentuk krim yang berwarna gelap dan terang. Lakukan shading terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada. Selain itu, untuk memberikan kesan hidung mancung bisa menggunakan highlighter dan contour. Highlighter dioleskan pada tengah hidung secara memanjang, sementara kontur di sisi kiri dan kanan hidung agar tampak lebih gelap. Setelah itu, lakukan tint dengan mencampurkan suatu warna dengan warna putih agar meningkatkan kebercahayaan atau lightness, sekaligus dilakukan koreksi bentuk wajah. Cara menggunakan alas bedak yaitu dengan dioleskan pada wajah menggunakan spons, kemudian diusap ke arah bawah atau searah dengan tumbuhnya bulu-bulu di wajah. Nah, hasilnya akan memberi kesan wajah berbentuk oval.
Lalu barulah kita membubuhkan bedak. Warna dasar bedak untuk riasan pengantin Sunda adalah yang menggunakan warna dasar kuning atau disebut juga bedak kuning. Aplikasikan bedak pada kulit wajah dan leher menggunakan spons atau kuas bedak. Dan perlu diperhatikan warna bedak harus sesuai dengan warna kulit dan warna alas bedak atau juga bisa warna yang sedikit lebih muda. Bedak diratakan mulai dari bawah ke atas, kemudian diusap dengan kuas bedak atau yang biasa disebut powder brush. Dari atas ke bawah mengikuti arah-arah rambut yang halus pada kulit. Kemudian kita juga harus memberi bedak pada bagian telinga dan belakang telinga supaya tidak kelihatan ada batas antara daerah yang dirias dan yang tidak dirias. Setelah menggunakan bedak tabur, selanjutnya kita mengaplikasikan bedak padatnya. Tekniknya serupa seperti bedak tabur. Gunakan spons bedak dan ratakan pada seluruh permukaan di wajah. Lakukan sedikit demi sedikit agar hasilnya dapat memberi kesan lebih halus dan rapi. Tahap selanjutnya yaitu alis. Alis disikat terlebih dahulu supaya tidak ada sisa-sisa bedak yang melekat pada alis. Lalu bentuklah alis menggunakan pensil sesuai dengan bentuk wajah. Dan perhatikan juga polanya. Pastikan bentuk alis kanan dan kiri sesuai dalam pengaplikasiannya. Kemudian kita aplikasikan eyeshadow.
Untuk menggunakan eyeshadow, gunakan warna yang sesuai untuk pengantin. Biasanya yang sering digunakan adalah warna coklat, atau bisa juga menggabungkan dua warna yang senada. Warna kemasan juga bisa dibaurkan di atasnya sebagai highlight di bawah alis, dan warna-warna gelap dapat dibaurkan pada sudut mata klien. Untuk mempraktekannya, kita oleskan secara perlahan pada kelopak mata, mulai dari sudut tengah ke samping kelopak mata. Semakin keluar dan semakin menipis dan menghilang. Kita bisa membuat highlight di ujung-ujung alis dengan menggunakan kuas mata tumpul atau blunt shadow brush. Rapikan dengan cara menyapukan kuas penyelesaian riasan mata atau fluff brush. Setelah itu, aplikasikan eyeliner pada kelopak mata dengan perlahan-lahan. Ikuti alurnya dan jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal, sehingga garis mata pun terkesan lebih tegas dan mencolok dan menambah kesan mata lebih besar. Untuk memperindah mata, kita bisa memakaikan soft lens pada pengantin. Kemudian, pasang bulu mata palsu pada pengantin. Sesuaikan dengan bentuk mata. Gunakan bulu mata lebih dari 1 layer atau 2 pasang layer dengan rapi menggunakan lem bulu mata. Lalu pasangkan pada mata sesuai dengan posisinya dan gunakan penjepit bulu mata agar lebih lentik dan lanjutkan dengan sapuan maskara sehingga akan terlihat lebih tebal dan mempertegas bagian mata.
Untuk melengkapi riasan agar lebih menarik, kita aplikasikan blush on pada pipi klien dengan menyapu bagian pipi yang menonjol menuju ke samping. Semakin keluar, semakin tipis. Gunakan warna semu kemerahan di pipi agar memberikan kesan segar dan muda. Sekarang, buat garis bibir dengan lip liner, mulai dari tengah bibir atas ke samping kiri dan kanan. Begitu juga dengan bibir bawah, agar bentuk bibir sempurna, kemudian aplikasikan lipstick matte pada bibir. Nah, untuk pengantin Sunda biasanya menggunakan lipstick berwarna merah, agar terkesan glamor dan modern, atau bisa juga menggunakan warna cerah yang lainnya yang lebih soft. Namun, harus diperhatikan cocok tidaknya dengan klien. Jika tidak sesuai, biasanya akan terlihat lebih pucat. Terakhir, oleskan lip gloss pada klien secara merata pada bagian bibir. Ini memberikan efek kilau dan membuat tampilan bibir lebih halus, sehingga menutupi bibir yang kering dan pecah-pecah dan memberi efek lebih fresh pada tampilan. Setelah bagian wajah selesai, selanjutnya menuju bagian merias kerudung pengantin. Pasangkan kerudung agar pas di wajah, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kita bisa menggunakan jarum paku agar kain kerudung terpasang dengan rapi. Setelah kerudung terpasang, ini saatnya kita untuk menata roncian bunga dan perhiasan. Pertama, pasang mangle pasung yang dipakaikan di atas sanggul sebanyak 7 buah. Pasangkan di sekeliling sanggul bagian atas dan membentuk setengah lingkaran dari batas telinga kiri ke kanan. Lalu, pasangkan mangle sisir yang dipakaikan di sebelah kiri dan kanan sanggul. Hiasan bunga berbentuk bintang yang dipasang di kiri dan kanan sanggul, dan biasanya dipakai sebelum sanggul dipakaikan harnet. Selanjutnya, kenakan mangle susun dipasang di belakang telinga di sebelah kanan sebanyak 3 untai yang disatukan pada pangkal ronce dan panjangnya hingga sepinggang. Setelah itu, memasang mayang sari. Untaian bunga yang dikenakan di belakang telinga sebelah kiri sanggul yang berjumlah 2 untai. Lalu, penetap dipakaikan di bawah mangle pasang dan di tengah sanggul. Kemudian, tutup sanggul dengan rembang melati dipakaikan untuk menutupi 2/3 sanggul dengan rumbai usus-usus ditutupi kantil sepanjang 15 cm sebanyak 7 untai. Ada juga pinti, hiasan seperti bunga bando yang dipakaikan di atas sanggul dengan memanjang antara telinga kiri dan kanan. Sematkan juga kalung bunga 1 buah dan bunga tanjung, dipakaikan di bawah panetep, yang dimana perhiasan ini berbentuk bunga tanjung berjumlah 3 pasang atau totalnya 6 buah. Pasangkan juga kembang goyang dengan total 7 buah, diantaranya 5 buah menghadap ke depan dan 2 buah menghadap ke belakang. Terakhir, pasangkan mahkota. Tiara pengantin Sunda Putri menggunakan tiara kecil sebagai mahkota. Tahap selanjutnya yaitu mengaplikasikan sirih tumbal atau disebut juga turih wajik. Sirih tumbal ditempel dan diletakkan di tengah kening. Posisinya berada di antara ujung atas 2 alis. Setelah make up dan yang lainnya selesai, model mengganti pakaian menggunakan busana pengantin Sunda Putri yang berwarna putih dan bisa juga menggunakan kebaya pendek yang panjangnya hanya sepinggul. Atau bisa juga menggunakan kebaya panjang kurang lebih 15 cm di atas lutut. Untuk modelnya sama memakai lidah tanpa bev. Ini dia menata rias pengantin Sunda tradisional.
Mudah bukan? Setelah selesai, jangan lupa untuk membersihkan dan merapikan alat dan bahan yang telah digunakan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.